Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rohana Salsabila dengan NPM 24170510032. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok Pentium yang akan membahas materi Arsitektur dan Organisasi CPU 8-bit, mata kuliah pengantar organisasi komputer. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya memberi kesempatan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahira Desafa dengan NPM 24170510012. Dan nama saya Arde Salwendrani dengan NPM 24570510004. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum itu, kita lihat dulu tujuan dari materi arsitektur dan CPU 8-bit ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar CPU 8-bit secara ringkas namun jelas. Yang kedua, memberi gambaran visual tentang cara kerja CPU melalui program assembly. Dan yang ketiga itu menumbuhkan pemahaman utuh mengenai organisasi dan arsitektur sistem komputer sederhana. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu struktur dan fungsi CPU 8-bit. Jadi CPU 8-bit ini memiliki 3 komponen utama yang saling bekerja sama dalam menjalankan program, yaitu ALU, CU, dan juga register. ALU atau Arithmetic Logic Unit itu bertugas menangani operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, serta operasi logika seperti AND dan juga OR. Control Unit atau CU itu berfungsi sebagai pengatur jalannya instruksi, juga memastikan setiap langkah dalam program berjalan dengan urutan yang benar. Sementara itu, register digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data atau instruksi yang sedang diproses. Proses kerja CPU secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu fetch untuk mengambil instruksi dari memori, decode untuk menerjemahkan instruksi agar bisa dipahami, dan execute untuk melaksanakan perintah tersebut. Karena merupakan CPU 8-bit, artinya CPU ini hanya mampu memproses data sebesar 8 bit dalam satu siklus kerja. Boleh di next. Selanjutnya adalah set instruksi pada CPU 8-bit. Set instruksi ini merupakan kumpulan perintah yang dapat dikenali dan dijalankan oleh CPU. Dalam CPU 8-bit ini, instruksi dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada instruksi pemindahan data seperti load and store, yang digunakan untuk mengambil atau menyimpan data dari dan ke memori atau register. Kedua, instruksi aritmatika dan logika seperti add, sub, and, dan juga OR, yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau operasi logika. Yang ketiga itu ada instruksi kontrol alur seperti JMP dan juga JNZ. Itu memungkinkan CPU untuk melompat ke bagian program tertentu, terutama saat terjadi percabangan. Keempat itu ada instruksi perbandingan seperti CMP yang digunakan untuk membandingkan dua nilai masing-masing instruksi dan memiliki kode operasi atau opkode yang dibaca oleh CPU dan juga menjalankan sesuai logika dalam control unit. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat penyajian data. CPU 8-bit menyajikan data dalam bentuk biner, yaitu kombinasi angka 0 dan 1 sebanyak 8 digit. Misalnya 10110110. Karena hanya 8 bit, data maksimum yang bisa dipresentasikan adalah dari 0 hingga 255 dalam bilangan desimal atau minus 128 hingga 127 jika menggunakan sistem bilangan bertanda two's complement. Data ini bisa berupa instruksi, angka, karakter SCI, atau alamat memori tergantung konteks penggunaannya di dalam sistem. Next slide. Di sini terdapat teknik atau mode pengalamatan. Teknik pengalamatan adalah cara CPU mengakses data di memori. Ada beberapa mode pengalamatan
pada CPU 8 bit seperti yang pertama itu ada immediate, data langsung ditulis dalam instruksi. Yang kedua ada direct, yaitu instruksi menuju alamat memori secara langsung. Yang ketiga ada register, data yang diambil dari register. Terus yang keempat ada indirect, alamat disimpan di register lalu CPU mengambil data dari alamat tersebut. Yang terakhir ada teknik yang penting untuk efisiensi pemrosesan dan penghematan ruang penyimpanan instruksi. Selanjutnya ada pengorganisasian memori. Pengorganisasian memori pada CPU 8 bit adalah cara membagi dan mengatur ruang memori hingga 64 KB untuk menyimpan program data, stack, dan I/O agar dapat diakses dan digunakan oleh prosesor secara efisien. Nah, umumnya CPU 8 bit ini punya address bus 16 bit yang memungkinkan akses hingga 64 KB memori dari alamat 0 kali 0000 hingga 0 kali FFF. Memori ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian kayak ROM, RAM, dan I/O. Nah, itu mereka tuh punya fungsinya masing-masing. Kayak ROM itu berfungsi untuk menyimpan program utama secara permanen. RAM itu untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Terus ada EEPROM atau flash memory juga bisa digunakan untuk penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis ulang. Selain itu, sebagian area RAM juga itu biasanya dialokasikan untuk stack, yaitu struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in, first out, dan digunakan untuk menyimpan alamat pengembalian fungsi atau data sementara yang dikelola oleh register stack pointer atau SP. Nah, dalam beberapa sistem, area memori juga tuh biasanya dipakai untuk mengakses perangkat I/O, baik melalui memory map I/O atau alamat I/O dipetakan ke alamat memori, maupun port map I/O atau menggunakan alamat khusus untuk I/O. Pembagian alamat ini bisa berbeda tergantung pada arsitektur atau microcontroller yang digunakan, tapi prinsip umumnya sama, serupa. Nah, next itu ada bus system. Bus system itu jalur komunikasi dalam arsitektur komputer yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol, sehingga memungkinkan pertukaran informasi yang efisien antar komponen komputer. Nah, komponen dari bus system sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada data bus, yang fungsinya untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat. Terus dia juga bersifat 2 arah, yang artinya tuh dia tuh bisa dikirim dari dan ke CPU. Datanya tuh bisa dikirim ke CPU. Terus lebar data busnya tuh misalnya kayak 8 bit, terus 16 bit, 32, sama 64 bit. Itu dia menentukan berapa banyak data yang bisa ditransfer dalam satu waktu. Nah, yang kedua itu ada address bus atau alamat bus. Fungsinya tuh untuk menentukan alamat lokasi memori atau perangkat input atau output tempat data akan dibaca atau ditulis. Dia tuh bersifat satu arah dari CPU ke memori atau perangkat I/O. Nah, lebar address bus itu menentukan jumlah maksimal alamat yang bisa diakses. Misalnya, address bus 16 bit itu bisa mengakses 2 pangkat 16 yang sama dengan 65.536 lokasi. Nah, yang terakhir itu ada control bus. Dia itu fungsi dan sebaliknya untuk mengatur operasi dan sinyal seperti read, write, interrupt, dan clock, termasuk sistem. Nah, bus juga tuh ada jenis-jenisnya berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada bus internal. Dia tuh fungsinya untuk menghubungkan komponen di dalam CPU seperti ALU dan register. Terus yang kedua ada bus eksternal, yang fungsinya itu menghubungkan CPU dengan memori utama dan perangkat I/O. Terus yang ketiga itu ada bus system, yang fungsinya itu gabungan dari data bus dan address bus dan control bus yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan sistem lainnya. Nah, bus system juga tuh ada arsitekturnya, dan dia tuh ada 2 pendekatan umum. Yang pertama ada single bus struktur, dan yang kedua ada multiple bus struktur. Masing-masing punya fungsi. Yang pertama itu fungsinya semua komponen terhubung dalam satu bus. Lebih sederhana dan murah, tapi bisa terjadi bottleneck. Bottleneck itu kemacetan data.
Nah, untuk multiple bus struktur itu fungsinya menggunakan lebih dari satu bus, misalnya bus data tersendiri dan bus I/O tersendiri, lebih cepat tapi kompleks dan mahal. Nah, kecepatan dan kinerja bus. Kecepatan bus itu memengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Nah, yang faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah lebar bus. Itu faktor mempengaruhi karena semakin lebar, semakin banyak data yang ditransfer sekaligus. Terus faktor yang mempengaruhi kedua itu ada frekuensi bus atau clock speed. Jadi dia tuh semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat data berpindah. Terus yang ketiga itu ada jenis protokol komunikasi, kayak PCIe, USB, dan lain-lain yang memiliki kecepatan dan cara kerja berbeda. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat input, output. Pada CPU 8-bit, input atau output digunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar, contohnya seperti tombol sensor atau display. Nah, terdapat dua metode utama I/O. Yang pertama itu ada memory map I/O. Perangkat I/O dianggap seperti lokasi memori, jadi instruksi biasa bisa mengaksesnya. Dan yang kedua itu ada isolated I/O. Perangkat I/O memiliki alamat tersendiri dan hanya bisa diakses dengan instruksi khusus seperti in atau out. Nah, contohnya itu ada saat microcontroller menerima output dari tombol dan mengeluarkan output ke LED. Oke, selanjutnya adalah sistem operasi pada CPU 8-bit. Jadi, pada sistem CPU 8-bit ini, sistem operasi yang digunakan itu biasanya sangat sederhana. Bahkan bisa digantikan oleh firmware atau program kecil yang langsung berjalan tanpa sistem operasi besar. Fungsi utamanya adalah mengelola urutan eksekusi instruksi agar program berjalan sesuai alur yang diinginkan. Selain itu, sistem operasi itu juga dapat mengatur waktu atau jadwal proses meskipun hanya terbatas pada multitasking sederhana. Fungsi penting lainnya itu adalah mengatur proses input dan output agar interaksi antara CPU dan perangkat lain seperti keyboard, layar, atau memori eksternal itu bisa berjalan dengan lancar. Karena keterbatasan sumber daya CPU 8-bit, sistem operasi didesain seefisien dan sesederhana mungkin, hanya menjalankan fungsi-fungsi dasar yang paling dibutuhkan aja. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang assembly yang udah kita buat. Nah, di sini kita buat assembly mencetak nama 5 huruf. Jadi, di program ini itu kita tuh dimulai dengan instruksi JMP. Ya nih, JMP start. Yang langsung melompat ke bagian utama program dan melewati data string error serta karakter 000 ini yang disimpan di memori. Kemungkinan untuk ditampilkan jika terjadi kesalahan walaupun tidak digunakan dalam alur eksekusi utama. Nah, pada bagian start ini program membaca 5 karakter input satu persatu dari port 00 menggunakan instruksi IN00. Nih yang ini. Dan setiap karakter yang dibaca akan disimpan ke dua lokasi memori sekaligus, yaitu dari A0 hingga A4 dan disalin ke C0 hingga C4. Nah, ini menunjukkan bahwa data input itu disimpan sebagai cadangan atau untuk keperluan verifikasi. Nah, selanjutnya dalam bagian output, program itu kembali menyalin isi dari memori A0 hingga A4 ke lokasi C0 hingga C4. Walaupun sebenarnya data tersebut itu telah disalin sebelumnya saat input. Nah, penyalinan ulang ini kemungkinan tuh dilakukan untuk memperjelas proses pemindahan data dari input ke output atau hanya sebagai bagian dari latihan memahami cara kerja instruksi MOV dan pengelamatan memori. Terus program ini ditutup dengan instruksi N yang menandai akhir eksekusi program. Secara keseluruhan, program ini tuh nunjukin proses input data
karakter, terus penyimpanan memori, dan penyalinan ulang data yang merupakan bagian dasar dalam pembelajaran bahasa assembly dan organisasi memori komputer. Jadi di sini nanti kita bisa ngetik nama kita, tapi cuma bisa 5 karakter aja. Kayak misal nama saya SALWA gitu. Terus nanti nama Zahira cuman Zahir doang. Terus nama Talita cuman Talit gitu doang. Cuma 5 karakter huruf. Tuh. Nanti keluarnya di sini, keluar namanya. Nah, ini ada penjelasan singkatnya. Ya, kurang lebih sama yang udah dijelasin. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pemateri atas penjelasan yang sangat informatif mengenai CPU 8-bit mulai dari struktur dan fungsinya, set instruksi hingga kode assembly. Semoga materi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.